Hai teman-teman semua, ketemu lagi dengan Mama Sanda. Kali ini saya akan memasak pizza teflon yang enak banget dengan peralatan yang sangat sederhana dan pembuatannya sangat simple. Mau tahu? Diikutin ya dari awal sampai akhir. Oh ya, saya mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe, dan buat yang belum, jangan lupa tekan subscribe dan tombol loncengnya ya. Makasih. Pertama sekali kita masukkan 1 sendok teh ragi instan yang masih baru atau masih aktif dengan 1 sendok teh gula pasir. Kemudian kita campur dengan air hangat 150 ml, bukan air panas ya, tapi air hangat. Kita aduk rata, kemudian kita tutup dan kita tunggu sekitar 10 menit sampai raginya aktif. Nah, itu tandanya raginya nanti aktif, bagian permukaan cairannya itu berbusa ya. Kalau bagian permukaannya nggak berbusa, itu tandanya raginya udah nggak aktif, udah nggak bagus. Sebaiknya diganti lagi dan ulangi proses pembuatannya seperti yang tadi ya. Ganti dengan ragi yang baru yang belum dibuka. Kita siapkan wadah, kemudian kita masukkan 300 gram tepung terigu protein tinggi. Saya di sini menggunakan Cakra Kembar. Teman-teman kalau mau menggunakan terigu protein sedang juga boleh ya. Kemudian tambahkan 1 sendok makan gula pasir, sejumput garam, kemudian 2 sendok makan minyak goreng, dan 1 butir telur. Kita aduk rata ya. Lalu kita masukkan cairan ragi yang sudah kita aktifkan tadi ya. Nah, di sini kelihatan ya cairannya, bagian permukaannya itu berbusa, itu menandakan bahwa ragi instannya itu masih aktif ya. Kalau setelah kita diamkan sekitar 10 menit ragi instannya tadi kita cek tidak berbusa bagian permukaannya, nah berarti itu raginya udah nggak aktif lagi. Sebaiknya diganti dengan ragi yang masih baru ya. Lakukan prosesnya seperti yang di awal tadi, kemudian dicampurkan dengan adonan yang ini ya. Ini adonannya sudah selesai saya uleni menggunakan tangan. Nggak harus sekali sih ya, yang penting semua bahannya tadi sudah tercampur dengan rata. Lalu akan kita diamkan selama 30 menit di dalam wadah yang sudah kita olesi dengan minyak goreng tipis-tipis supaya nanti adonannya tidak lengket. Lalu kita tutup rapat ya. Oh ya, sambil menonton, buat teman-teman yang belum tekan tombol subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya, nyalakan tanda loncengnya, kemudian tekan like, boleh komen dan share ya. Terima kasih. Nah, ini sudah 30 menit dan adonannya sudah mengembang. Kemudian kita kempiskan adonannya. Nah, di sini ada bagian yang terpotong dari videonya. Di sini saya membagi 2 adonan setelah saya kempiskan, kemudian saya bagi 2 adonannya. Jadi adonan yang pertama ini saya bentuk, dan adonan yang setengahnya lagi saya tutup lagi di wadah yang tadi ya. Ini saya langsung bentuk adonannya yang setengah itu di atas tatakan kukusan yang sudah saya olesi dengan minyak goreng tipis-tipis ya, supaya adonannya tidak lengket. Kemudian saya kasih untuk isian pinggirannya potongan sosis dan potongan keju mozzarella. Jadi potongan sosis dan potongan keju mozzarellanya kita gulung dengan adonan supaya keju mozzarella dan sosisnya tadi tertutup oleh bagian adonan pizzanya ya. Kemudian kita tusuk-tusuk bagian permukaan adonannya. Lalu kita berikan saus secara merata di bagian permukaannya.
Untuk bagian atasnya saya berikan lagi kornet sapi, kemudian potongan sosis, ada potongan jagung, potongan bawang bombay. Kalau teman-teman mau menambahkan paprika silahkan ya. Untuk terakhir nanti saya berikan potongan keju mozzarella dan mayonaise dan sedikit bubuk oregano di seluruh permukaan adonan pizza. Nah, ini dia sudah siap untuk kita panggang ya. Sebelum kita nyalakan api kompor, sebaiknya kita menggunakan 2 tungku ya, 2 tingkat. Jadi tungku yang sebelahnya kan nggak dipakai, jadi saya ambil tungkunya, saya tingkatkan ke tungku yang akan digunakan supaya itu apinya tidak langsung menempel ke bagian bawah dari teflonnya. Jadi pizzanya tidak cepat gosong untuk bagian bawahnya. Jangan lupa ya teman-teman, itu untuk setelan apinya kita pakai setelan api yang kecil. Nah, setelah adonannya tadi masuk ke dalam teflon, kemudian teflonnya kita tutup, kita tunggu selama 20 menit. Nah, ini sudah 20 menit, ini dia tampilannya setelah 20 menit. Ini belum matang sempurna, masih kurang matang sedikit lagi, jadi saya lanjutkan untuk memanggangnya sekitar 10 menitan atau sampai matang ya. Nanti kalau sudah matang dia akan kecium baunya, bau pizza yang wangi. Nah, ini pizzanya sudah matang, baunya sudah kecium enak, sudah wangi. Di sini ada kelihatan sedikit gosong ya, itu sebenarnya lelehan dari keju mozzarellanya, bukan dari adonannya. Jadi gak apa-apa, rasanya tetap enak. Kemudian bagian bawah pizzanya dikikis keliling semuanya supaya nanti lebih gampang untuk kita potong-potong, karena bagian bawahnya itu sedikit menempel ke bagian tatakan kukusannya. Ini adonan pizza yang setengah bagiannya lagi saya bentuk seperti ini. Namun untuk proses pembuatannya semuanya sama seperti pizza yang pertama tadi.
Ini benar-benar enak banget teman-teman, nggak kalah dengan pizza yang original. Jadi teman-teman harus coba di rumah. Dan ini juga bisa dijadikan untuk ide usaha, untuk dijual, atau untuk dimakan di rumah bersama keluarga. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah subscribe dan udah nonton. Dan buat yang belum, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan tekan tombol loncengnya juga ya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih.